setelah lama berkarir di kancah sepak bola Indonesia sebagai pemain, lalu Anda memutuskan untuk menjadi pelatih. Apa yang membuat Anda memutuskan untuk menjadi pelatih? Ya pastinya di saat saya sebagai pemain saya belum berpikir untuk apa kedepannya, karena saat itu kita masih fokus sebagai pemain, jadi bagaimana kita mencoba memberikan yang terbaik. Tetapi di saat mendekati usia saya yang 35 atau 34 yang mendekati masa pensiun, saya mulai berpikir apa yang harusnya saya ambil ke depannya, karena sekali lagi passion saya di sepak bola, dan akhirnya saya putuskan untuk menjadi pelatih agar apa yang bisa saya dapat selama bermain bisa saya salurkan nanti saat kita jadi pelatih. Apakah ada sosok-sosok di belakang yang akhirnya membuat memicu Anda untuk menjadi pelatih? Sosok yang di belakang pasti sangat besar karena kebetulan ayah saya sendiri sebagai pelatih, dan jadi backgroundnya sebenarnya kalau saya sebagai pemain bola juga dari bapak. Kebetulan bapak adalah pelatih sepak bola juga di Semarang, jadi salah satu kenapa saya menjadi pelatih karena saya melihat bapak sebagai pelatih yang sangat luar biasa dan harapannya saya bisa seperti beliau. Apakah selama Anda sekarang sudah menjadi pelatih timnas U17, apakah ayah Anda tetap memberikan saran atau pesan, berdiskusi langsung dengan ayah? Ya pastinya selama saya melatih di timnas U16 kita banyak melakukan komunikasi. Kebetulan bapak banyak memberikan masukan yang menurut saya itu akan sangat baik buat saya agar kedepannya saya bisa menjadi pelatih sepak bola yang sukses seperti bapak, dan harapannya saya bisa memberikan yang terbaik buat sepak bola Indonesia. Sebetulnya siapa sih role model Anda sebagai pelatih? Kalau role model pasti pertama adalah bapak karena bapak adalah sebagai pelatih besar yang ada di Semarang. Selain bapak juga ada, karena kebetulan saya bersama dengan Coach Indra dan Coach Sintayong, jadi dua pelatih itu menjadi salah satu role model saya dalam melatih saat. Mungkin bisa diceritain, Anda kelihatannya setiap dengan Sintayong itu sangat dekat. Mungkin hubungan Anda dengan Sintayong seperti apa? Ya pasti hubungan kami hubungan profesionalisme profesional karena sebagai Coach sebagai pelatih kepala dan saya sebagai asisten, saya tugasnya adalah membantu Coach memberikan apa yang saya bisa, apa yang saya mampu agar Coach bisa bekerja lebih maksimal lagi. Dan kalau hubungan mungkin karena berjalannya waktu, kita udah selama 4 tahun bersama, pasti kita udah seperti keluarga. Bagaimana kita bisa bekerja sama, harapannya kita berdua bisa memberikan sepak bola Indonesia yang terbaik. Apakah ada perbedaan hubungan Anda di dalam lapangan dengan Sintayong dan di luar lapangan? Ya pasti berbeda karena di luar saya lihat Coach orang yang sangat luar biasa seperti bapak lah bagi saya kalau di luar lapangan. Tetapi kalau udah di dalam lapangan kita mempunyai jobnya masing-masing. Coach sebagai pelatih kepala, saya sebagai asisten, dan tugas saya sebagai apa di lapangan itu pasti berbeda di luar dan di dalam. Setelah lama bersama Sintayong, mungkin ilmu apa sih yang bisa Anda dapatkan dari dia? Banyak kalau saya ceritakan satu-satu pasti banyak, tapi satu yang saya ambil dari beliau adalah masalah disiplin terutama juga bagaimana Coach merubah mindset mental pemain yang mungkin pada saat Coach datang pertama kali melihat mental pemain Indonesia mudah menyerah. Tapi dengan datanya Coach dan apa yang diperbaiki selama 4 tahun ini, masalah mental menjadi concern yang utama buat Coach, dan itu menjadi panutan saya untuk saya melatih. Berarti banyak hal-hal yang Anda dapat dari Sintayong lalu Anda terapkan di timnas U17 ini? Pasti sangat banyak jadi selama 4 tahun ini menjadi role model saya, walaupun bukan hanya Coach karena saya juga pernah dengan Coach Indra, jadi apa yang dilakukan Coach Indra, apa yang dilakukan sama Coach Sintayong itu menjadi panduan saya dalam saya membentuk timnas U16 saat. Sebenarnya kita tahu ini pemain-pemain muda bahkan mungkin mempunyai pendekatan berbeda dengan pemain-pemain senior. Sebenarnya bagaimana pendekatan Anda soal ekspektasi publik kepada timnas? Bagaimana cara Anda untuk mengontrol mental mereka dengan adanya ekspektasi publik yang begitu besar untuk timnas? Ya pastinya berbeda dalam menangani karena timnas U16 ini kan rata-rata mereka adalah pemain-pemain baru, pemain-pemain yang belum pernah merasakan pertandingan di level internasional. Mungkin kalau di timnas U20 atau 19 tempatnya Sindra, dia bisa mengambil dari pemain bekas dari Piala Dunia U17. Kalau dari timnas U23 Kucin bisa mengambil dari sisa timnas U20, termasuk timnas senior. Kalau kita bisa melihat pemain kan banyak nih, bisa lihat di klub, ada yang mantan pemain timnas 23, timnas 19. Tapi kalau timnas U16 adalah tim baru di mana kita harus benar-benar mencari bibit-bibit baru untuk
tim nasional di masa yang akan datang. Memang masalah ekspektasi ini sangat luar biasa ya, karena saya bisa merasakan di saat kita kemarin tampil di AFF, euforianya sangat luar biasa, dan itu mungkin hal yang pertama buat pemain, dan harapannya pemain jangan sampai terlena, pemain jangan sampai lupa diri, karena saya takut setelah dipuji-puji mereka lupa diri, lupa dalam melakukan latihan, dalam disiplin dalam hidup, itu akan menjadi masalah buat karir mereka ke depan nantinya. Nah, yang seperti kita tahu nih, selama di Piala AFF kemarin, timnas bermain sangat bagus, sangat baik gitu. Nah, sebenarnya kalau Anda lihat nih, rival sebenarnya siapa sih terbesar di kelompok umur sekarang untuk timnas Anda sekarang ini? Kalau rival, saya bilang kalau di usia U16 sebenarnya hampir secara kualitas merata ya, secara kualitas pasti merata. Saya bukan berarti bilang Laos jelek, atau Filipina jelek, atau Vietnam kurang, atau Thailand kurang, atau Australia kurang, tapi saya lihat kalau di level U16 secara kualitas mereka sama. Yang membedakan pastinya masalah mental dan masalah fisik, yang menurut saya yang membedakan secara kualitas antara kita dengan tim-tim yang ada di Asia Tenggara, termasuk Australia yang kebetulan kita kalah kemarin di AFF. Harapannya ya pemain bisa mempunyai mental yang lebih kuat agar kita bisa bersaing di level Asia, karena saya bilang sepak bola Indonesia sekarang harus kita berbicaranya di level Asia, jangan kita stuck di Asia Tenggara saja, karena harapannya dengan adanya keberhasilan Coach Indra kemarin, saya bilang itu menjadi sebagai tanda sebenarnya level kita sudah naiknya di Asia, dan harapannya kita bisa bersaing nanti di level Asia. Soal mental ini selalu, bahkan itu Sintayong tuh sering ngomong soal mental pemain kita. Anda sendiri punya pendekatan khusus nggak sih? Cara-cara khusus gitu? Apa kayak misalnya si Bima Sakti waktu Piala Dunia 17 mendatangkan psikolog untuk melakukan pendekatan kepada pemain. Kalau Anda sendiri ada nggak sih cara-cara khusus untuk pendekatan dengan mereka? Ya pasti itu yang kita evaluasi ya, itu kenapa sekali saya bersyukur bisa bersama dengan Coach Indra, karena memang di saat pertama kali Coach Indra datang yang dibahas masalah mental pemain yang jelek, dan itu memang bisa kita lihat, dan saya bersyukur selama 4 tahun selama yang kita perbaikin dan hasilnya cukup baik, termasuk di timnas U16. Mungkin sama dengan yang ada di Coach Bima, kita juga membawa tim psikolog, karena sekali lagi di usia 16 ada pemain yang saya bilang masih labil, terkadang besok bagus, besok kurang bagus, besok jelek, kadang-kadang bagus. Itu menjadi konsistensi dari pemain muda yang saya lihat masih kurang, dan memang ada 2 psikolog yang membantu kami dalam menganalisa, dalam memberikan masukan agar pemain muda bisa lebih enjoy, lebih tenang dalam menghadapi sebuah pertandingan ataupun di latihan. Berarti nanti di kualifikasi Piala Asia ini nanti Anda juga akan mendatangkan seorang psikolog? Ada, karena mereka selalu menempel ya, karena ada 2 orang yang selalu menempel, karena selagi di masa persiapan kan itu sebenarnya menjadi masalah masa krusial buat kita, buat pemain dalam masa persiapan. Mungkin ada mereka capek, mereka ada pikiran, atau mungkin di situasi capek pemain mengalami situasi yang mungkin secara orang awam kita tidak tahu, tapi dengan adanya psikolog saya harapkan itu bisa membantu kami dalam mempersiapkan tim untuk kualifikasi Piala Asia. Nah, mereka itu kapan sih Coach masuknya untuk masalah memberikan masukan kepada pemain? Itu tuh biasanya waktu-waktunya tuh kapan sih? Waktunya pasti di saat sela-sela, di saat kita waktu libur ya. Kalau di saat latihan kan tugas sebagai psikolog adalah untuk menganalisa performa pemain di lapangan. Termasuk ada masukan dari pelatih, misalnya Ibu kalau ada Bu Asti ya, Bu, ini ada satu pemain yang menurut kami kok lagi turun nih, lagi down nih. Saya minta agar ada pendampingan dari tim psikolog untuk melakukan komunikasi. Setelah itu baru hasilnya diberikan kepada kami sebagai pelatih, agar kami tahu situasi apa sih sebenarnya terjadi dengan pemainan itu selama ini berjalan dengan baik. Coach, selama Anda pastikan ini, kalau kemarin dilihat Piala Dunia 17 tuh banyak orang tua datang ke hotel. Nah, kalau Anda sendiri itu memperbolehkan nggak sih Coach? Kalau saya tidak perbolehkan mereka bisa satu hotel dengan pemainnya, karena saya bilang itu akan mengurangi fokus dari pemain. Dan satu lagi kan, ini nggak apa-apa saya bicara lagi, terkadang kan ada anak yang broken home, dan saya nggak mau dengan datangnya orang tua dari pemain lain membuat pemain yang broken home itu jadi iri atau jadi down. Oh, kenapa saya nggak bisa seperti dia? Dan itu menjadi satu catatan saya, kenapa saya nggak mau orang tua ada di satu hotel bersama. Dengan Piala Dunia 17 kita tahu kemarin Indonesia tuh main cukup bagus di Piala Dunia 17 kemarin. Nah, kalau Anda lihat kualitas kita dan persaingan kita, kira-kira kita bisa sampai ke sana nggak sih?
Kalau saya sebagai pelatih, saya harus percaya pemain kita bisa sampai di sana. Tapi memang harus ada beberapa yang harus kita harus kita tingkatkan secara latihan, secara intensitas latihan, secara dalam pengambilan keputusan di lapangan. Itu yang harus kita berikan, yang apapun yang sesuatu yang pemain mungkin selama ini belum tahu, kita berikan agar mereka bisa lebih siap lagi, termasuk dalam kami mempersiapkan fisik pemain. Karena dengan kualitas lawan yang lebih naik, kalau kita secara fisik tidak bisa menyamai kualitas di pertandingan, juga itu akan jadi masalah, dan itu menjadi concern kami. Karena saya sudah sampaikan kepada pemain, dengan persiapan kita di AFF, dengan persiapan kita di kualifikasi pasti akan berbeda, karena secara intensitas latihan pun berbeda, secara uji coba pun pasti akan berbeda sebagai persiapan kita menuju kualifikasi AFC nanti.